Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya mohon maaf dulu pertama saya di perjalanan ini, mudah-mudahan nanti sinyalnya lancar gitu ya, atau ini nggak usah pakai video dulu kali biar nggak terganggu. Oke, jadi minggu lalu sudah saya sambil share screen yang kemarin. Oke nih, sudah terlihat? Sudah terlihat ini layarnya? Pak. Sudah terlihat. Terlihat. Iya, sudah terlihat. Oh ya, sip. Oke, nah, jadi kapsel kita itu kan membahas tentang code based cryptography begitu ya. Lalu intinya apa sih? Jadi kan minggu lalu sudah kita bahas itu, kita mau membangun suatu sistem kriptografi yang memanfaatkan teori coding, intinya begitu. Lalu kenapa harus manfaatkan teori coding? Jadi ini alasannya adalah untuk menghindari quantum attack atau quantum komputer yang kalau misalnya itu sudah ada, maka dia bisa mendekode dengan mudah gitu ya, mendekode dengan mudah atau mengencrypt dengan mudah dan mendekrypt juga dengan mudah kriptosistem yang sudah ada sekarang. Oke, makanya itu bisa diperbaiki atau di counter lagi dengan salah satunya adalah code based cryptography. Ada lagi yang lain, lattice based crypto juga ada. Lalu ada lagi itu halo ya? Putus. Oh, putus. Masih putus-putus. Halo? Ini sudah dengar sekarang. Sudah dengar. Oh. Ya. Udah ya. Oke. Oke, jadi idenya adalah menggunakan code based cryptography untuk membangun sistem untuk membangun sistem kriptografi. Lalu minggu lalu kita sudah membahas sedikit gitu ya tentang apa sih kriptosistem, lalu bagaimana sih coding teori itu dibentuk begitu. Lalu bagaimana inti dari coding teori dan bagaimana inti dari suatu kriptosistem. Nah, minggu lalu kita sampai di kode linier. Lalu terakhir juga saya sudah share di grup gitu ya bahwa
tugas kalian nanti selama setengah semester pertama ini adalah merangkum dan menyalin ulang apa yang sudah dikerjakan oleh itu siapa namanya itu di Christopher Roring gitu ya. Jadi menulis ulang tesis dari Christopher Roring bab 1, 1, 1, 2, 1, 3, 2, 1, 2, 2. Lalu yang terakhir bab 4 ini tentang Michaelis Cryptosystemnya bab 41, 42 sampai bab 44. Oke, nah sebelum kita lanjut penjelasan, ini kemarin kan sudah saya jelaskan bab 1, bab 2 sebagian, kita tinggal hari ini mudah-mudahan bab 4 bisa selesai. Nah, ini progresnya gimana ini? Dari kalian ada udah mulai Pak Fakhri? Sudah Pak, sudah mulai. Sudah mulai. Sampai mana? Sudah mengerjakan Untuk translate-nya sampai 1.2 Pak. 1.2. Ada masalah? Pertanyaan? Mungkin belum. Ini Pak, mau nanya untuk ini semuanya ditranslate atau boleh dirangkum Pak? Dirangkum sesingkat mungkin gitu. Sebetulnya sih nggak dirangkum ya, ditulis ulang. Jadi ditulis ulang itu sebenarnya ditranslate tapi menulis dengan bahasa masing-masing. Jadi nanti harapan saya setiap dari kalian punya tulisan yang berbeda walaupun intinya sama. Gitu Fahri. Jadi bukan rangkum ya, apa namanya? Menulis ulang. Iya Pak. Siap Pak, terima kasih. Ya, ya sama-sama. Oke. Sip. Hafizah gimana? Saya translate sedikit Pak, tapi belum secara full yang beneran di lateksnya. Masih iya. dalam bentuk orakel. Oke, sip. Ada pertanyaan mungkin? Belum ada Pak. Belum ada. Oke. Yang berikutnya Nur Fadila. Iya Pak, saya baru sama kayak Hafizah, baru mencoba memahami, terus translate-nya cuma baru awal-awalnya doang. Ya, ada pertanyaan mungkin dari yang materinya, ada yang bingung? Sementara aman ya? Ya. Oke, Risanti? Iya Pak, saya sudah mentranslate sampai 1.1 Pak, yang private key. Oke, mungkin ada pertanyaan? Sementara ini belum Pak. Belum ada ya? Oke. Terus Rizal Fahrul Rozi. Ya Pak, kalau dari saya, mohon maaf sebelumnya Pak, dari saya itu baru membaca, untuk translate ke bahasa Indonesianya itu belum, karena belum sempat kemarin, baru kebanjiran rumah saya Pak. Oh gitu, waduh. Di mana rumahnya? Di mana? Rumahnya baru kebanjiran kemarin Pak, jadi belum sempat buat soal ya. Ya nggak apa-apa. Mudah-mudahan ini cepat surut ya, normal lagi. Ada pertanyaan Rizal mungkin dari materi yang sudah dibaca atau materi minggu lalu? belum Pak. Belum ada. Oke. Rizal. Rizky Eka. Kalau saya sendiri baru sampai 1.1 untuk yang sudah ditulis, yang lainnya baru translate kasar. Gitu, Pak. Gitu ya.
Ada pertanyaan Ya. mungkin dari yang sudah dikerjakan atau materi kita minggu lalu? Sementara belum ada, Pak. Belum ada. Oke. Oke, jadi kita coba lanjutkan materi kita. Ada yang ketinggalan nggak tadi? Fakri sudah, Hafiza, Nur Fadila, Risanti. Risanti sudah ya? Halo? Risanti, tadi sudah saya panggil belum? Sudah. Sudah ya? Oke, sip. Oke, nah kita coba lanjutkan sedikit tentang konsepnya dulu gitu ya, sebelum supaya lebih jelas ketika kalian melakukan penulisan penerjemahan nanti atau penulisan ulang di paper kalian. Jadi minggu lalu kita masuk ke kode linier gitu kan. Apa itu kode linier? Kode linier itu adalah suatu kode yang merupakan subspace atau himpunan subspace itu bukan himpunan ya, apa namanya, ruang bagian gitu ya, subspace di yang lebih tinggi. Jadi katakanlah kalau kita punya dunia F2 yang gampang itu F22 saja gitu kan. Ini kan isinya, ini kan space ya, space dari F2, lalu elemennya ada 2, isinya apa saja, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 0, sama 1, 1. Nah, lalu apa yang kita bisa ambil dari sini subspace-nya? Subspace yang pertama adalah tentu 0, 0. Satu elemen gitu ya. Ini subspace. Yang kedua apa? Yang kedua adalah 0, 0 sama 1, 1 gitu. Lalu yang ketiga ada lagi contoh tentu semuanya gitu ya. Semuanya ini berarti 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1. Jadi ini pilihan dari subspace yang bisa diambil. Hanya ada 3 ini gitu ya. Nah, jadi kode linier itu adalah salah satu dari 3 ini yang bisa dipilih. Entah itu 1 kah, atau 2 kah, atau 3. Jadi kemarin kita sudah belajar tentang repetition code gitu ya, yang isinya mengulangi sebanyak 3 kali. Jadi contoh, kalau misalnya kita cuma ulangi 2 kali, berarti kan putus-putus kayak ya. Terputus ya. Karena Oke, putus barusan ya, masuk. Sekarang udah jelas? Jelas, Pak. Jelas. Oke, nah ini kita coba share lagi. Oke, jadi ini adalah contoh, katakan space-nya gitu kan. Nah, lalu kita bisa memilih dari 3 ini mana yang mau kita jadikan kode. Jadi ini kode linier ada salah satu dari 3 ini. Nah, jadi sebetulnya kalau kita bicara di F2 pangkat N, katakanlah karena biasanya kan suatu kode itu panjang begitu ya. Jadi ini adalah N, itu pilihannya kan banyak sekali. Nah, di antara pilihan-pilihan itu biasanya dipilih yang mudah untuk dilakukan proses encoding dan proses decoding. Oke, nah. Putus-putus ya. Mudah-mudahan nggak putus-putus lagi ya.
Oke, nah tadi sampai mana? Kita bicara tentang kode linear. Baru aja ya. Tanggal 2022 03/16. Ini sudah kelihatan? Sudah, Pak. Sudah ya. Oke, sip. Oke, nah, jadi kita akan masuk ke materi yang hari ini adalah tentang kode linear. Jadi apa itu kode linear? Jadi kalau ini sebenarnya kita memakai materi yang sudah kalian pelajari di aljabar linear ini. Aljabar linear. Nah, jadi kalau misalnya kita punya suatu ruang sektor gitu ya, maka pasti kita bisa membuat semacam basis, betul ya. Jadi basis itu adalah dia bisa merentang dan juga memiliki banyaknya paling sedikit gitu kan. Jadi dia merentang lalu jumlahnya minimal. Ya, jadi ini review aljabar linear. Nah, begitupun di kode. Jadi kode ini selama dia sifatnya itu linear, ya maka pasti kita bisa mengambil basisnya apa gitu kan ya. Nah, basis ini kita buat dalam bentuk matriks G gitu kan. Sehingga nanti semua kode lain bisa di-generate dari matriks G ini. Begitupun ketika kita punya pesan gitu kan. Katakanlah kita ambil contoh yang paling gampang, apa itu kemarin kita sudah lihat kode repetisi, kode repetition code gitu ya, kode repetisi. Yang kita isinya adalah 1 menjadi 111, 0 menjadi 000. Nah, di sini saya klaim dia kode linear. Jadi saya bisa membuat semacam matriks G. Matriks G ini kalau misalnya saya kalikan dengan M gitu kan. Ini katakanlah M message gitu. Ini adalah code word. Jadi ini biasanya dikasih lambang C, yang ini dikasih lambang M gitu ya. Nah, C ini bisa saya dapatkan dengan mengalihkan pesan dengan G. Saya bisa dapatkan C. Oke, jadi itu intinya, idenya di situ. Kenapa bisa begini? Karena G ini merupakan basis. Jadi segala sesuatu bisa merupakan kombinasi linear dari basis gitu kan. Jadi segala apapun kode yang ada itu bisa kita dapatkan dari kombinasi linear basis tadi. Basis itu ada dalam bentuk matriks. Kalau kita kalikan dengan pesan, hasilnya adalah code word yang kita inginkan. Oke, nah kita coba lihat contohnya. Apa G-nya untuk matriks repetisi ini, untuk kode repetisi? G kita berarti kalau 1 jadi 111, kalau 0 jadi 000. Lalu pesan kita adalah satu bilangan, gitu, 1 digit. C-nya adalah isinya 3 digit. Berarti apa ini? Berarti kalau kita punya 1, kita coba gitu ya. C sama dengan M dikali G.
Di sini berarti 1 vektor 1 kali ini ukurannya berapa ini? Kalau misalnya harus menjadi 3 gitu kan ya. 1 1 1. Berarti ini kan 1 kali 3. Ini 1 kali 1. Yang ini berarti harus 1 kali 3. Berarti isinya adalah 1 1 1. Ini adalah G-nya. Oke, jadi kalau kita punya M-nya 0 dikalikan dengan 1 1 1, hasilnya apa? 0 0 0. Kalau kita punya 1 dikalikan 1 1, maka jadi 1 1 1. Jadi ini G ini merepresentasikan suatu kode. Jadi kode itu bisa direpresentasikan dalam bentuk matriks. Apa itu namanya generator matriks. Kenapa namanya generator matriks? Karena dia mengenerate code-word dari pesan yang kita punya. Oke, nah di sini ukurannya juga khusus. Jadi kalau kita punya kode, kemarin kan sudah kita bahas sedikit, sudah belum ya? Di mata kuliah apa kemarin? Kode linier. Jadi kode linier. Mata coding teori berarti ya. Iya betul. Ya, jadi di mata kuliah coding teori kemarin itu kita sudah bahas bahwa kode linier itu punya parameter N, K, sama D gitu kan ya. Apa ini N? N ini adalah panjang pesan, panjang code word. K ini adalah dimensi gitu. D ini adalah minimum distance. Oke. Untuk kasus kita, kasus yang kode repetisi, dimensinya itu 1. Ya, karena kita basisnya di F2 angkat 1 gitu kan. Jadi K-nya 1, N-nya adalah 3, distance minimumnya adalah 3 juga. Jadi untuk repetition code ini N-nya sama dengan 3, K-nya sama dengan 1, D-nya sama dengan 3. Lalu matriks G-nya itu ukurannya adalah K ukuran K dikali N. Jadi itu selalu. Jadi untuk semua jenis kode itu pasti ketika kita tahu K-nya sekian, N-nya sekian, pasti G-nya ukurannya adalah K dikali N. Oke. Nah, kalau kita cek, benar nggak? Betul ya. Jadi K ini kita punya barisnya 1, kolomnya ada 3. Jadi kolom ini menandakan panjang dari kode, baris yang menyatakan dimensinya. Dimensinya kita hanya 1 karena tadi kita berangkat dari F2 1. Oke, nah untuk D-nya nggak bisa semudah itu dicek. Jadi ini harus ada beberapa perhitungan tambahan untuk menghitung D dari matriks G. Oke, yang berikutnya kita lihat contoh lain. Katakanlah kita punya G-nya sama dengan 100 110 011 000 111. Nah, di sini jelas ukurannya adalah 3 kali 5 ya. 1, 2, 3, 4, 5. Berarti kita punya K-nya adalah 3, N-nya adalah 5. Oke.
Kalau sampai sini jelas? Suara saya masih bisa terdengar. Masih bisa terdengar, Pak. Tapi kadang di tengah putus-putus. Kadang-kadang putus-putus saya. Iya itu. Kita lanjut aja ya. Nanti kalau misalnya nggak ada rekamannya kan ya, rekamannya nanti bisa ditonton. Kecuali kalau benar-benar nggak bisa terdengar sama sekali, berarti kita pending. Itu aja ya. Gimana? Iya, Pak. Baik. Oke, nah yang berikutnya adalah ada matriks lain, namanya itu matriks parity, paritas bahasa Indonesianya ya, atau bahasa Inggrisnya adalah parity check matrix. Apa ini? Jadi ini adalah kernel. Jadi kan di aljabar ini kan belajar basis, juga belajar kernel gitu kan ya. Kernel dari si kode C. Oke, jadi karena dia kernel, kalau misalnya kita kalikan H, matriks itu lambang itu H. Kita kalikan H ini dengan G yang sudah ditranspos gitu, supaya bisa dikalikan, ya pasti hasilnya sama dengan 0. Oke, jadi lalu dia punya sifat yang apa namanya? Yang unik juga gitu. Jadi kalau misalnya kita punya kode dengan parameter N, K, D gitu ya, maka tadi kita sudah bisa menyimpulkan bahwa G-nya itu ukurannya adalah K dikali N. Nah, di sini H itu ukurannya adalah kita kurangi N dengan K, tapi panjangnya tetap N. Jadi barisnya itu sama dengan N min K, banding ke kolom, sama N. Oke, jadi kalau untuk kasus ini, ukuran matriks H-nya adalah 2 dikali 5 gitu ya. Karena di sini N-nya 5, K-nya 2. Oke. Itu matriks matriks generator dan juga matriks cek paritas. Parity check matrix. Oke, nah yang berikutnya kita punya yang namanya definisi rate gitu ya. Apa itu rate? Rate ini untuk kode linier didefinisikan sebagai langsung K per N. Jadi harusnya secara umum dia itu log gitu ya. Log 2 dari banyaknya code word dibagi dengan log apa itu namanya ruang vektornya. Panjang ruang vektor itu adalah log 2 pangkat N gitu ya. Log 2, 2. Jadi ketika dia itu kode linier, maka langsung bisa kita simpulkan rate itu adalah K per N. Karena dimensi ini jadinya K, yang bawah jadinya N saja. Oke. Nah, lalu kemarin di mata kuliah coding teori, pengantar coding dan kripto itu kita sudah belajar tentang error. Saya ulangi lagi tapi nggak dibahas detail ya. Namanya error correction dan error detection. Ya, jadi di sini kita sudah bahas kemarin itu ya. Hasil saya nyantumkan hasilnya aja di sini. Nanti kalau
kemarin yang nggak ngambil mata kuliah itu siapa? Rizal ya? Iya, Pak. Oh, iya. Nanti bisa lihat di video lecture yang saya sudah ngirim kan ya di grup ya, kumpulan video lecture. Belum ya? Belum ada, udah belum sih? Sudah, Pak. Oh, untuk kapsel belum ya? Di grup kapsel maksudnya belum ada. Nanti Rizal bisa minta link ke temennya bahwa video lecture ada di satu folder, bisa lihat di situ. Atau sebetulnya sit in juga nggak apa-apa Rizal, kalau Jumat siang ya, Jumat kita kuliah Jumat pagi ya, pagi apa siang? Jumat siang, Pak. Ya Jumat siang. Ya, jadi kalau Jumat siang kosong ikut aja Rizal, supaya Iya, Pak. nyambung, lebih mudah belajar. Oke, nah, jadi kemarin itu kita sudah punya hasilnya itu adalah kalau kita punya kode dengan parameter n, k, d, jadi minimum distance-nya d, dimensinya k, panjangnya n, maka C adalah kode dengan parameter, maka C itu bisa mendeteksi sejumlah kemarin itu apa itu mendeteksi D-1 error gitu ya. Dan juga dia bisa mengoreksi D-1/2 error. Oke, jadi ini adalah error deteksi dan juga error correction. Mendeteksi error dan juga mengoreksi error. Oke, dah. Jadi sampai di sini belajar tentang pengantar ke codingnya. Kita lanjutkan ke McElish. Ada pertanyaan dulu mungkin? Ada pertanyaan? Jelas? Hafiza? Krisanti? Halo? Ya. Ada pertanyaan? Katanya belum. Belum ya? Oke, kita lanjutkan tentang McElish Crypto System. Jadi idenya gimana sih ini? Jadi ide dari McElish ini adalah dia berdasarkan dua problem yang memang sulit untuk ditentukan solusinya atau dipecahkan masalahnya. Yang pertama adalah mencari code word terdekat. Word terdekat. Yang kedua adalah mencari code word dengan bobot tertentu gitu ya. Di sini kita misalkan dia bobotnya W. Oke, nah coba kita bayangkan, katakanlah kita punya ruang vektor F2 pangkat 10. Ada berapa banyak
word di sini, ada berapa banyak vektor di sini? Ini kan ada banyak sekali, ada 2 pangkat 10 vektor. Lalu katakanlah kita punya pesan yang dikirim diubah menjadi suatu code word gitu ya. Ini ada M berarti C ini panjangnya 10 begitu. Lalu C ini mengalami perubahan atau error di jalan, di channel, lalu mau dicari code word yang terdekat gitu kan. Jadi siapa sih yang paling dekat dengan C aksen itu? Kalau C aksen ini ada errornya. Nah, ini artinya apa yang dilakukan oleh komputer kalau dia nggak tahu apa-apa tentang struktur dari kode C kita. Maka dia akan mencari, menghitung gitu, C aksen dibandingkan dengan ke 2 pangkat 10 vektor. Jadi semua vektor yang ada di sini akan dia bandingkan dengan C aksen. Berapa jaraknya? Oke, coba kalian bayangkan itu. Kalau misalnya satu vektor aja dia perlu waktu 1 detik, maka dia perlu waktu 2 pangkat 10 detik gitu kan. Wah, ini kan lama sekali. Jadi ini masalah ini adalah kita sebut dengan masalah yang berat gitu kan. Mencari kode terdekat itu kalau misalnya bahasa kompleksitasnya, jadi kompleksitas dari masalah ini, masalah 1 dan masalah 2, dari masalah 1 dan 2 itu kompleksitasnya adalah NP hard. Jadi kita coba sedikit bahas tentang apa sih NP gitu ya. Jadi kalau kita ngomongin kompleksitas, itu ada masalah yang mudah untuk diselesaikan. Mudah itu kita sebut dengan P, di polinomial time problem. Lalu atasnya lagi ada yang namanya NP problem. Apa singkatannya? Ini adalah PP ya. Selamat siang pelanggan yang kami hormati, pelanggan kereta api Argo Wilis tujuan akhir Surabaya. NP problem. Kereta api Argo Wilis tujuan akhir Surabaya akan segera tiba di stasiun Kutoarjo. Bagi Anda yang akan mengakhiri perjalanan di stasiun Kutoarjo, kami persilakan untuk mempersiapkan diri. Periksa dan teliti kembali barang-barang Anda. Jangan sampai ada yang tertinggal maupun tertukar di dalam kereta api. Sesaat lagi kereta api Argo Wilis tujuan akhir Surabaya. Kami bersama ucapkan terima kasih atas menggunakan jasa kereta Indonesia. Sampai jumpa pada perjalanan berikutnya. Stasiun Kutoarjo. Oke, tadi saya share screen, putus lagi ternyata. Jadi ada yang namanya kompleksitas gitu ya. Apa itu kompleksitasnya? Adalah pengelompokan masalah-masalah dalam matematik dan computer science. Jadi masalah itu ada yang bisa dikelompokkan ke dalam mudah istilahnya gitu ya. Cuma dia kasih nama polynomial time. Dan sulit sekali, sukar, dikasih nama NP hard. Maksudnya mudah, sukarnya apa? Ini di antaranya ada NP, ada NP complete gitu ya. Mudah itu di sini kalau kita mengerjakan atau menyelesaikan masalah itu bisa selesai dalam waktu polinomial. Waktu polinomial itu artinya kita bisa, kalau misalnya masalahnya katakanlah apa ya, menghitung gitu ya, ini adalah mengalihkan 2 bilangan. Nah ini kan mudah, ketika angkanya kecil mudah, ketika angkanya besar ya masih bisa lah dikerjakan gitu kan. Dan kita masih positif bisa mengerjakan dalam waktu yang bisa kita kerjakan, karena 1000 kali 2000 itu kan mudah.
bilangan yang 3 digit dikalikan dengan bilangan 4 digit itu kan bisa kita hitung ya, walaupun lebih lama, tapi bisa terjangkau. Kita bisa ngitung. Komputer juga bisa menyelesaikan itu dalam waktu singkat. Nah, kalau misalnya kita sekarang bicara yang sulit itu ada dua kriteria. Yang pertama adalah sulit untuk mencari jawabannya. Yang kedua adalah Kami bosan kembali. Selamat siang pelanggan yang kami hormati. Selamat kembali. sebentar ya. Argo Yulis tujuan Raya Surabaya yang akan mengakhiri perjalanan di stasiun Kutoarjo. Kami persilakan untuk mempersiapkan diri. Periksa dan lebih dari perjalanan Anda, jangan sampai ada yang tertinggal ataupun terjebak di dalam kendali. Sesaat lagi kami Argo Yulis tujuan Raya Surabaya persilakan tiba di stasiun Kutoarjo. Perlu kami ingatkan sebelum turun pastikan terlebih dahulu kereta api berhenti dengan sempurna. Dilarang untuk menggunakan begitu sebelum kereta api berhenti dengan sempurna di stasiun Kutoarjo. Menggunakan pintu keluar stasiun Kutoarjo sebelah kiri dari arah kedatangan kereta api. Kami atas nama kru yang bertugas mengucapkan terima kasih. Oke, putus lagi ternyata ya. Oke, jadi tadi kita membahas tentang masalah kompleksitas. Oke, jadi contoh yang polinomial time itu mengalihkan dua bilangan. Lalu kalau misalnya NP ini, contohnya adalah memfaktorkan begitu. Jadi kalau kita punya suatu bilangan komposit, kita mau mencari faktor A dan B gitu ya. Ini adalah prima. Ini adalah prima, itu mencarinya kan susah sekali, terutama bilangan yang sudah besar, bilangan yang digitnya panjang gitu kan susah. Tapi begitu ketemu A dan B, ngeceknya gampang nggak? Ngeceknya gampang kan? Kita tinggal kalikan A dan B, ketemu bilangan komposit ini. Nah itu adalah masuk ke dalam NP complete atau NP problem. Jadi itu adalah non-deterministic polinomial gitu ya. Jadi untuk mencari satu arahnya mudah, tapi arahnya yang satu lagi susah. Dan ini yang kita pakai sebetulnya pada untuk kasus RSA. Bahwa dia kalau kita punya bilangan yang sangat besar n komposit, kita susah untuk mencari A dan B. Tapi ketika kita punya A dan B, mudah untuk mengalihkan mendapatkan n. Nah, ada lagi yang namanya NP-hard. NP-hard ini dua-duanya susah. Jadi ke kanannya susah, ke kirinya juga susah gitu. Nah, ini dua masalah ini itu dua-duanya adalah NP-hard. Susah gitu kan ya. Kenapa susah? Ke kanan dan ke kiri. Jadi katakanlah kita punya bilangan ada suatu code word gitu ya. Lalu kita punya pesan kan, C ini adalah suatu code word. Code word ini berangkat dari pesan M gitu ya. Nah lalu di jalan dia ada error, berubah menjadi C aksen. Ini adalah pesan diterima ya. Diterima. Lalu C ini mau dibalikan menjadi C dan kemudian menjadi M. Nah, di sini proses ini kan mencari kode dengan jarak terkecil gitu ya. Tadi kita sudah bahas kalau kita punya ruangnya itu ada di F2⁻10, maka dia harus membandingkan C ini dengan vektor sebanyak 2⁻10. Wah, ini kan capek sekali gitu ya. Tapi kalau misalnya kita dikasih, udah ketemu, ada orang katakanlah kalian ada satu orang udah nemu duluan gitu. Wah, C yang terdekat adalah C bintang. Kalian suruh ngecek, bener nggak sih ini yang terdekat? Sama gitu. Kalian harus ngecek itu dengan sebanyak vektor ini. Ketika kalian sudah bisa ngecek ini, maka oke, yakinlah gitu. Tapi masalahnya sama-sama susahnya gitu, ngecek dengan mencarinya itu sama-sama susahnya. Memerlukan waktu 2⁻10 kali perhitungan.
Nah, ini itu yang kita sebut dengan NP-hard atau non-polynomial hard gitu ya. Dan inilah konsep yang dipakai oleh McElish dalam mendesain code-based cryptography. Jadi dia memanfaatkan bahwa kalau misalnya suatu kode itu dikirim gitu, ditambahkan error, itu yang tahu skemanya saja dengan mudah bisa mengdecode. Yang nggak tahu skemanya, dia harus mencoba dengan sebanyak sebanyak ruang vektornya ini. Nah, itulah konsep dari McElish Crypto System. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Santi ada jelas? Atau Afiza? Fahri mungkin ada pertanyaan? Belum ada, Pak. Belum ada. Oke, ini kita coba bahas sekilas tentang cara kerja McElish gitu ya, cara kerja McElish. Oke, jadi McElish memanfaatkan kode linier. Kenapa? Karena bisa dengan mudah mendekode dan juga mengencode dengan memanfaatkan matriks cek paritas atau matriks G tadi, matriks apa namanya? Matriks apa tadi namanya? Cek paritas H, G itu adalah matriks generator gitu ya, generator matriks. Jadi konsepnya gimana? Konsepnya adalah ini masih kita coba bicara coding teori dulu ya. Coding teori secara umum untuk linear code. Oke, nah, ketika kita punya pesan ini kan mau dijadikan ke dalam code word gitu ya. Jadi kan caranya tadi adalah C itu M dikali dengan G. C kecil sama M dikali. Lalu ini dijalankan, ada penambahan error. C aksen sama dengan C ditambah error. Lalu selama error itu kurang dari D minus 1/2, maka C ini bisa dikembalikan ke dalam C gitu. Asalkan syarat ini terpenuhi. Jadi kita sudah klaim itu bahwa ketika errornya kurang dari D-1/2, maka pasti dia bisa kembali. Ini konsepnya dari coding teori. Lalu McElish itu tadi memaksa bahwa pesan yang dikirim, jadi katakanlah Bob dan Alice gitu ya. Bob dan Alice mengirim pesan. Apa yang Bob mengirim pesan M ke Alice. Nah, ngapain ini Bob? Bob awalnya adalah mengalihkan M itu dengan suatu matriks G ditambah dengan error. Jadilah Y. Jadi ini pesan aslinya. Lalu ini sebenarnya adalah C gitu ya. Ini adalah C, yang ini adalah error.
Jadi ini kita tulis ini error. Ini adalah code word tambah error. Nah, ini jadilah Y ini sebagai yang namanya itu ciphertext. Jadi ciphertext itu dipilih sebagai code word ditambah error. Nah, errornya nanti Bob ini boleh bebas memilih gitu ya. Error ini adalah bebas selama apa? Selama weight-nya atau bobot dari E ini itu kurang dari tadi D-1/2. Kenapa harus kurang dari ini? Karena errornya hanya bisa dikoreksi kalau maksimum kesalahannya adalah D-1/2. Lebih dari itu tidak bisa dikoreksi gitu ya. Jadi harapannya dia bisa mengembalikan lagi ke dalam pesan awal dengan error yang terjadi sekian. Jadi di sini asumsi yang dipakai McAleese itu bahwa tidak ada kesalahan error gitu ya. Di sini kan konsep kriptografi dengan konsep coding teori itu beda gitu. Kalau kriptografi konsepnya perjalanannya lancar, tidak ada kesalahan. Jadi di sini diasumsikan bahwa yang dikirim itu nyampainya adalah persis, tidak ada kesalahan. Oke, nah itu konsep awal. Nah, nanti ternyata masih agak panjang ya untuk bagaimana apa itu namanya encryption sama description-nya. Ini kita lanjutkan minggu depan saja. Jadi konsep sampai sini dulu. Ada pertanyaan? Sambil diteruskan nanti ya membuat artikelnya. Nanti kalau bisa di-share di-share ke saya progresnya juga boleh supaya ada trigger untuk mengerjakan. Oke, sampai sini ada pertanyaan dulu mungkin dari teman-teman. Ada pertanyaan? Halo? Ada pertanyaan? Udah jelas harusnya ya. Ada pertanyaan? Suaranya? Ilham? Ilham baru datang ya? Ada pertanyaan Ilham? Belum, Mbak. Belum ada. Yang lain mungkin? Nur Fadila? Belum ada, Pak. Belum ada. Oke, jadi kita sampai sini dulu kuliahnya. Insya Allah kita lanjutkan minggu depan. Sambil kita lihat, saya tanya-nanya seperti tadi ya, progresnya sampai mana. Oke, lalu di OCW sudah saya buat absen, silakan bisa absen. Nanti kalau ada masalah bisa disampaikan lewat grup gitu. Terima kasih sudah bergabung di sini. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Makasih, Pak. Ya, sama-sama.
Ini saya tutup ya. Mana ini? Share.